Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Aditya Nugraha dengan NIM 41123044. Di sini saya akan membahas tentang konflik dan negosiasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perilaku Pengembangan Organisasi dengan dosen saya, yaitu Ibu Dr. Retorika Bertanila MSI. Di sini ada beberapa pembahasan tentang konflik dan negosiasi. Yang pertama, tentang pengertian konflik dan negosiasi. Yang kedua, tujuan saya membuat video tentang konflik dan negosiasi itu apa. Yang ketiga, teori-teori konflik. Yang keempat, penyebab konflik. Yang kelima, cara menyikapi atau mengatasi konflik. Yang keenam, dampak konflik. Yang ketujuh, unsur negosiasi. Yang kedelapan, ada prinsip-prinsip negosiasi. Yang kesembilan, contoh konflik dan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kita mulai ya, tentang pengertian konflik dan negosiasi. Konflik adalah keadaan ketika dua pihak atau lebih memiliki perbedaan yang bertentangan seperti pendapat, tujuan, atau kepentingan. Konflik bisa bersifat konstruktif atau destruktif dengan penyebab seperti perbedaan persepsi, komunikasi buruk, atau ketegangan emosional. Sedangkan negosiasi itu adalah proses komunikasi untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perbedaan, saling melibatkan tawar-menawar, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Negosiasi penting dalam menyelesaikan konflik secara damai. Terus tujuan saya membuat video tentang materi konflik dan negosiasi itu tujuannya untuk membantu individu memahami bahwa konflik itu adalah bagian alami dari kehidupan sosial dan dapat dikelola dengan cara yang positif, dan membantu individu kayak menguasai teknik dan strategi negosiasi yang efektif untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak. Terus selanjutnya ada teori-teori konflik. Nah, teori konflik telah dikaji oleh banyak ahli dengan berbagai pendekatan. Kayak beberapa teori konflik yang sering digunakan dalam studi sosial, politik, dan organisasi. Yang pertama ada teori klasik. Menurut Karl Marx, menyatakan bahwa konflik terjadi karena ketimpangan kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Terus dalam konteks ekonomi, konflik utama adalah antara kelas borjuis atau pemilik modal dan kelas proletar atau pekerja. Terus ada juga solusi konflik menurut teori ini, yaitu adalah revolusi atau perubahan struktural untuk menciptakan kesetaraan. Contohnya kayak konflik buruh dan perusahaan dalam menuntut upah layak. Terus yang kedua ada teori-teori konflik fungsional. Menurut Louis Kosser, konflik dapat menjadi konstruktif jika ditangani dan disajikan dengan cara yang tepat. Sosiologi konflik pragmatis atau interdisipliner yang digunakan dalam bisnis dan organisasi kontemporer lainnya untuk menangani konflik dan dipengaruhi oleh teori konflik Louis Kosser. Contohnya kayak kompetisi dalam politik yang mendorong inovasi kebijakan. Terus yang ketiga ada teori konstruktif. Menurut Randolph, konflik dalam sistem akan muncul karena adanya relasi sosial. Nah, menurut Randolph sendiri, akibatnya tidak jarang perselisihan melibatkan orang atau organisasi di luar sistem. Menurut tesis Randolph, kekuasaan menentukan hubungan-hubungan di dalam sistem sosial. Jadi itu pembahasan tentang teori-teori konflik. Terus selanjutnya ada penyebab konflik. Nah, penyebab konflik itu ada fenomena sosial yang kompleks dan sering terjadi dalam masyarakat. Penyebab konflik dapat bervariasi, tetapi beberapa faktor utama yang sering diidentifikasi itu meliputi: yang pertama ada perbedaan individu. Nah, perbedaan individu itu kayak setiap orang memiliki kepribadian, nilai, dan pandangannya yang berbeda. Ketika perbedaan ini bertabrakan, misalnya dalam konteks keluarga atau teman, konflik dapat muncul. Kayak contoh nyatanya itu kayak perceraian nih, yang sering kali disebabkan oleh perbedaan prinsip atau masalah pribadi. Itu tuh menyebabkan konflik. Terus ada juga penyebab konflik itu ada juga tentang kayak perbedaan budaya. Nah, perbedaan budaya itu bisa menyebabkan konflik karena budaya yang berbeda dapat menciptakan kesalahpahaman dan
ketegangan. Misalnya perbedaan nilai antara generasi tua dan muda sering kali menyebabkan konflik, seperti pandangan yang berbeda mengenai budayanya. Jadi itu tuh penjelasan tentang penyebab konflik. Terus ada kayak selanjutnya kayak ada cara menyikapi atau mengatasi konflik. Itu tuh ada beberapa cara mengatasinya dan menyikapinya. Yang pertama dengan kayak kita menahan diri. Kayak orang yang tidak ingin berurusan dengan dampak dari konflik dapat memilih untuk menghindarinya. Namun demikian, pendekatan ini memiliki dampak negatif pada interaksi sosial dan tidak bermanfaat dalam jangka panjang. Terus yang kedua ada membicarakan segala sesuatunya. Kayak salah satu metode yang sering digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yaitu adalah dengan negosiasi melalui pengorbanan beberapa tujuan mereka sendiri dan permintaan pihak lain dalam konflik untuk mengorbankan beberapa tujuan mereka. Individu atau kelompok berusaha untuk mencapai kesepakatan selama negosiasi. Yang ketiga ada kerjasama. Nah, kerjasama itu konflik dilihat oleh kolaborasi sebagai masalah yang perlu diselesaikan. Kayak tujuan dari pendekatan kolaborasi itu adalah untuk mengidentifikasi strategi untuk menurunkan tingkat stres di antara kedua belah pihak. Jadi itu pembahasan tentang cara menyikapi atau mengatasi konflik dengan cara ya tadi dengan menahan diri, membicarakan segala sesuatu dan kerjasama. Terus selanjutnya ada dampak konflik. Dampak konflik itu bisa beragam tergantung pada konteksnya, kayak seperti di lingkungan kerja dan masyarakat. Nah, dampak konflik itu ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Nah, di sini saya akan membahas tentang dampak negatif. Nah, dampak negatif itu bisa disintegrasi sosial. Kayak konflik berkepanjangan dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga, komunitas, atau bahkan negara. Terus ketidakstabilan politik dan ekonomi. Nah, ketidakstabilan politik dan ekonomi itu bisa menimbulkan konflik di tingkat nasional, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian politik. Terus ada juga kayak kekerasan dan trauma. Konflik yang bersifat fisik dapat menyebabkan korban jiwa, cedera, dan dampak psikologis jangka panjang. Terus ada juga kayak dampak positifnya itu pendorong perubahan sosial. Konflik bisa menjadi pemicu reformasi atau kebijakan baru yang lebih adil dan efektif. Terus ada juga kayak inovasi dan kreativitas. Dalam organisasi, konflik dapat memunculkan ide-ide baru dan memperbaiki sistem kerja. Nah, dampak positifnya itu yaitu bisa memunculkan ide-ide baru dan memperbaiki sistem kerja. Itu dampak positifnya. Terus ada tentang unsur-unsur dalam organisasi. Nah, unsur-unsur dalam organisasi itu memiliki 3 unsur, yaitu pertama ada beberapa perselisihan atau pertentangan. Yang kedua ada beberapa tahap saling ketergantungan di antara kelompok. Yang ketiga situasinya harus kondusif untuk mendapatkan kesempatan berorientasi, yang artinya bahwa setiap pihak atau kelompok ingin tahu dan cenderung untuk saling mengaruhi kelompok lainnya. Jadi itu unsur-unsur organisasi ya, ada 3 yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip negosiasi. Nah, prinsip-prinsip negosiasi itu kayak adalah pedoman atau aturan dasar yang digunakan dalam proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil, efektif, dan saling menguntungkan. Kayak di sini ada beberapa prinsip-prinsip negosiasi secara umum menurut Patrick Lumumba pada 2013. Yang pertama, negosiasi harus bersifat negotiable, yang artinya masalah-masalah atau hal-hal yang dinegosiasikan memang pantas untuk dinegosiasikan. Yang kedua, yang berada di dalam situasi negosiasi, baik terdapat 2 atau lebih individu, ada 2 pihak atau lebih kelompok atau organisasi, serta negara memiliki kesamaan substansi, misalnya hubungan antar buruh majikan, bisnis antara 2 perusahaan atau lebih, atasan bawahan, jabatan, serta antar negara yang konflik atau berperang.
Terus yang ketiga atau yang terakhir, terdapat perbedaan kepentingan antara dua belah pihak atau lebih, yaitu apa yang diinginkan oleh satu pihak belum tentu diinginkan oleh pihak lainnya. Masing-masing harus mencari upaya untuk menyelesaikannya. Nah, itu tuh tentang prinsip-prinsip negosiasi. Selanjutnya ada contoh konflik dan negosiasi dalam keluarga nih, contohnya kayak ada dua saudara berebut televisi. Nah, contohnya kayak si kakak dan si adik nih. Si kakak ingin menonton acara berita dan sedangkan si adik ingin menonton kartun. Sedangkan di rumahnya itu ada satu televisi yang mengakibatkan konflik gara-gara keduanya pengen nonton. Nah, dari situ kita harus bisa menegosiasi untuk biar tidak ada konflik dan biar tererai, yaitu kayak berdiskusi dan kayak menyampaikan kesepakatan untuk bergantian menonton. Misalnya kayak si kakak menonton berita terlebih dahulu, kemudian si adik menonton kartun setelahnya. Dengan kesepakatan itu, dengan negosiasi itu bisa bisa mengurangi konflik dan gak bakalan terjadi konflik. Jadi contohnya kayak gitu. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu konflik dan negosiasi itu adalah bagian integral dari kehidupan manusia, baik dalam konteks personal maupun profesional. Dengan memahami prinsip-prinsip dan strategi yang tepat, kita dapat menyelesaikan konflik secara konstruktif dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kayak yang tadi yang kayak saya bilang, kayak contohnya. Jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.